Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Mukmin, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas tentang hasil makalah saya dengan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan kesesuaian lahan. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi kesesuaian lahan tambak udang di Kecamatan Cijulang dan Parigi Ciamis, Jawa Barat. Kita masuk ke latar belakang. Yang pertama adalah karang lunak merupakan salah satu komponen pembentuk terumbu karang, pemasuk senyawa karbonat, dan juga berkontribusi bagi keanekaragaman hayati lautan. Potensi dari karang lunak semakin tergali dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karang lunak berpotensi sebagai penghasil senyawa bioaktif yang berperan dalam penyediaan bahan obat-obatan, serta terdapat aktivitas antibakteri pada Rhodophytum strictum. Kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam karang lunak berpotensi mendorong dilakukannya eksploitasi karang lunak dari habitatnya, baik untuk kepentingan penelitian maupun kepentingan industrial. Yang kedua, pengelolaan tambak secara umum di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, masih memerlukan perencanaan pengelolaan yang lebih baik lagi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tambak yang terlantar karena kegagalan panen. Bahkan tambak yang terlantar di Pulau Jawa mencapai 70%. Beberapa hasil studi menyebutkan salah satu penyebab kegagalan budidaya tambak adalah menurunnya kualitas lingkungan akibat pengerusakan kawasan hutan mangrove. Salah satu kawasan tambak di Pulau Jawa tersebut adalah yang berada di sekitar muara Sungai Cijulang. Kita masuk ke slide kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama, kondisi umum tambak. Tambak yang ada di sekitar muara Sungai Cijulang berada sangat dekat dengan muara sungai yang memungkinkan terjadi abrasi. Abrasi dapat terjadi di sekitar tambak karena di sekitar tambak hampir tidak ada sempadan yang dapat mereduksi terjadinya abrasi. Yang kedua, analisis penutupan lahan. Penggunaan lahan atau land use perlu diketahui untuk menganalisis kesesuaian lahan yang ingin dijadikan lahan tambak, karena tidak semua lahan dapat dikonversi menjadi lahan tambak. Meskipun hal tersebut mungkin saja dilakukan dengan biaya yang sangat besar. Kualitas lingkungan erat kaitannya dalam penentuan lokasi tambak yang akan berpengaruh langsung terhadap proses produksi. Daerah yang paling sesuai untuk dijadikan lahan tambak adalah daerah yang dekat dari sungai dan laut. Hal ini akan mempermudah dalam perolehan air yang menjadi media hidup bagi udang pada tambak. Sawah, tegalan, belukar, dan hutan pantai adalah contoh lahan yang cocok jika dikonversi menjadi lahan tambak. Sini kita masuk ke kualitas tanah dan kelerengan. Kualitas tanah yang dimaksud adalah jenis dan tekstur tanah untuk tambak. Jenis tanah yang paling sesuai untuk dijadikan lahan tambak adalah aluvial di lokasi penelitian. Namun tidak terdapat tambak pada lahan yang didominasi jenis tanah aluvial. Semua tambak terletak pada lahan yang didominasi oleh jenis tanah entisol. Jenis tanah ini berbentuk oleh endapan resen atau subresen, hasil aktivitas laut, berlingkungan asin dan payau dengan tekstur halus, dan survei soil survey staff. Oleh karena itu, tambak-tambak tersebut masih termasuk sesuai untuk dijadikan lahan tambak udang berdasarkan aspek jenis dan tekstur tanah. Yang kedua, jarak dari sungai, di mana jarak tambak yang paling baik untuk dibangun tambak adalah 50 sampai 500 meter dari tepi sungai. Jarak yang cukup dekat ini memudahkan dalam pengisian air tawar untuk tambak, sedangkan jarak 500 sampai 1500 meter dari sungai masih memungkinkan untuk mendapatkan air tawar, tetapi harus didukung oleh teknologi, sehingga akan membutuhkan biaya produksi tambahan. Namun, tambak yang ada di lokasi penelitian berada pada interval jarak 0 sampai 50 meter.
sehingga tambak tersebut termasuk wilayah yang tidak sesuai. Di sini kita bisa lihat peta administrasi Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi. Dan di sini kita bisa lihat peta penggunaan lahan land use di sekitar muara sungai Cijulang. Oke, kita masuk ke jarak dari pantai, di mana jarak lokasi tambak dari pantai yang masih sesuai adalah 300 sampai 4000 meter. Pada interval jarak ini, tambak masih terjangkau pasang surut sehingga pengelolaan tambak akan mudah memperoleh air asin untuk menaikkan salinitas tambak. Jarak yang kurang dari 300 meter tidak sesuai untuk dibangun tambak karena tempat tersebut lebih sesuai digunakan untuk sempadan pantai, sehingga pantai akan terlindungi dari abrasi. Selain itu, jarak tambak yang terlalu dekat dengan pantai akan mempunyai salinitas yang tinggi dan sulit diturunkan karena tergenang air laut saat pasang. Tambak yang ada di sekitar muara sungai Cijulang dominan terletak pada jarak antara 300 sampai 4000 meter, sehingga jarak dari pantai maka tambak tersebut dapat dikatakan sesuai. Kita masuk ke sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan merupakan salah satu pengelolaan lingkungan pesisir yang harus dikendalikan dengan baik. Sempadan memiliki peranan penting yang utamanya adalah menjaga daratan dari abrasi, baik itu sempadan sungai maupun sempadan pantai. Jarak sempadan pantai yang digunakan adalah 100 meter, sedangkan sempadan sungai 50 meter. Sempadan tidak termasuk dalam parameter perhitungan untuk kesesuaian lahan tambak. Namun peta perencanaan pembuatan sempadan ini juga dapat menjadi acuan apabila ini mengelola tambak dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam. Kita bisa lihat di sini peta kesesuaian lahan tambak udang dengan penambahan sempadan sebagai faktor pembatas. Kita masuk ke evaluasi kesesuaian lahan tambak udang berdasarkan peta perencanaan pembuatan sempadan. Pengelolaan lingkungan pesisir di wilayah sekitar sungai Cijulang masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum terfungsikannya sempadan untuk melindungi daratan dari ancaman abrasi. Kawasan tambak yang sudah ada dengan luas 54 hektar masih banyak yang terletak di wilayah yang harusnya menjadi sempadan sungai. Peta kesesuaian pada lahan tambak eksis yang merupakan hasil analisis spasial beberapa peta tematik, yaitu peta penggunaan lahan, jenis tanah, tekstur tanah, kelerengan, jarak dari pantai, jarak dari sungai, pH, dan salinitas. Berdasarkan ke-8 parameter yang digunakan untuk analisis kesesuaian lahan tambak ini, setiap parameter diberi bobot dan skor. Besarnya pemberian bobot terhadap setiap parameter didasari oleh besarnya berpengaruh parameter tersebut untuk menjadi lahan tambak. Penggunaan lahan land use dalam proses pengelolaan dijadikan sebagai faktor pembatas utama. Parameter land use memiliki bobot terbesar dalam pembobotan parameter. Penggunaan lahan suatu wilayah adalah suatu hal penting dalam penentuan lokasi kesesuaian lahan tambak. Apabila penggunaan lahan adalah sebagai pemukiman atau bangunan dan sungai yang lebar, maka lahan tersebut sudah tentu tidak bisa dijadikan lahan tambak. Penggunaan lahan yang sesuai untuk pembuatan lahan tambak adalah kawasan tambak itu terdiri sendiri adalah kawasan tambak itu sendiri, sawah, perkebunan, kawasan mangrove, dan pepohonan atau hutan. Kita masuk ke kesimpulan. Parameter yang digunakan dalam mengevaluasi kesesuaian wilayah budidaya tambak udang di Kecamatan Cijulang dan Parigi yaitu penggunaan lahan land use, tekstur tanah, jenis tanah, kelerengan, jarak dari pantai, jarak dari sungai, pH, perairan, dan salinitas, serta penambahan faktor pembatas. Peta perencanaan pembuatan sempadan berdasarkan parameter tersebut, maka luas tambak udang seluruhnya yang terbesar 23,8 hektar terbagi menjadi 3 kelas kesesuaian, yaitu sangat sesuai sebesar 11,7 hektar, 49,0%, sesuai sebesar 1,0 hektar, 4,3%, dan tidak sesuai sebesar 11,1 hektar,
46,6% tidak terdapat tambak di area kelas kesesuaian sesuai bersyarat. Tambak yang eksis di wilayah ini hampir seluruhnya berada pada wilayah yang seharusnya pada sempadan sungai. Apabila peraturan sempadan sungai dan sempadan pantai dilaksanakan, maka luas wilayah tambak udang yang sesuai akan berkurang sebanyak 46,6% menjadi 12,7 hektar, yaitu 11,7 hektar di wilayah sangat sesuai dan 1,0 hektar di wilayah sesuai. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.